Saya ketemu Pak Jokowi Februari 2015. 10 tahun lalu Asli. Pak? 11 tahun lalu ya? Asli, dekat kurang lebih jaraknya nggak sampai 1 meter. Oke. Mungkin 50 cm. Di istana ya. Ya. Terus memori saya kan masih bagus. Ya, Pak Kapolri. Begitu kemarin ditunjukkan foto yang ada di buku reuni tadi sama ijazah, sepintas saya lihat persamanya nggak ada. Dengan hari ini, Pak Jokowi hari ini? Bukan dengan Waktu saya lihat 2015 Februari. Nah, saya bandingkan, saya melihat foto saya waktu SD masih ada di rumah. Saya bisa melihat ini saya. SMP saya lihat saya lebih jelas lagi. SMA lebih jelas lagi. Begitu saya lihat dua lebih jelas lagi. Jadi bagi saya tidak mengatakan yang difoto siapa itu, saya tidak mengatakan karena saya tidak kenal. Jangan-jangan juga si A, si B, si C, saya nggak beri katakan itu. Saya tanya kawan pengacara, apakah ini Pak Dumatno, apakah ini Pak Hari Mulyono atau Pak Jokowi? Nggak ada jawaban, jadi saya tidak berani spekulasi. Mantan Wakapolri Agroseno memberikan pernyataannya terkait foto Joko Widodo yang ada di dalam dokumen ijazah S1 Universitas Gadjah Mada. Agroseno menyatakan bahwa foto yang ada di dalam dokumen tersebut cenderung tidak mirip dengan wajah dari Joko Widodo yang pernah ia temui secara langsung dan berinteraksi dengan jarak dekat sewaktu masih menjadi Wakapolri. Oleh karena itu, ia meminta polemik kasus ijazah Jokowi harus dibuka dan diuji secara objektif agar mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Makanya itu semua menjadi petunjuk bagi saya ke depan, segera ditangani supaya ya debat seperti bisa cepat selesai. Banyak harian kedaulatan rakyat, ijazah materai. Makanya saya katakan, kok kenapa yang punyanya Pak almarhum Pak Bambang itu bulan Mei tahun 85. Materainya 500. 6 bulan kemudian ada ijazah yang diduga milik Pak Jokowi bulan November. Materainya 100. Nah, saya cari di Undang-Undang Masalah Biaya Materai nomor 13 tahun 85. Dari beberapa referensi saya dapatkan yang materai 100 itu hanya dipakai mulai tahun 80 sampai akhir 80, tapi kelihatannya masih berlaku sampai 85. Nah, sekarang saya tanya UGM, kira-kira kenapa di awal 85 sudah menggunakan materai 500, di 6 bulan kemudian menggunakan materai 100 lagi? Apakah materai itu yang membawa mahasiswa nih? Nah, hal-hal petunjuk seperti ini masukan kepada penyidik. Makanya saya katakan penyidik harus bertindak netral di sini, ungkap sebetulnya permasalahan dengan ijazah palsu ini ada nggak? Apakah ini asli, apakah ini palsu? Semua belum bisa dibuktikan. Makanya selanjutnya Agroseno juga menyoroti soal kejanggalan jenis materai yang ada di ijazah Jokowi karena terdapat perubahan pada jenis materai yang membuat pertanyaan baru di ruang publik. Banyak terdapat kejanggalan yang ada pada ijazah Jokowi, namun seolah-olah aparat penegak hukum tidak melihat hal tersebut. Tentu saja hal itu akan membuat publik semakin bertanya-tanya tentang kemampuan dan independensi aparat penegak hukum di negeri ini yang selalu mendadak tumpul saat berhadapan dengan penguasa, namun sangat tajam ketika berhadapan dengan wong cilik. Bertanya Pak, boleh? Ya, supaya kita diskusi enak. Nah, perbandingan antara dua ijazah Pak Jokowi dengan yang satu bulan Mei itu kan dalam setahu kami informasi ini 4 kali wisuda dalam tahun 85, 4 gelombang wisuda. Pak Jokowi itu gelombang ketiga di November kalau nggak salah. Ya. Nah, sementara yang Bapak lihat itu kan ada di Mei. Sudah beda angkat, beda jadwal wisuda. Justru itu. Yang kedua, justru untuk Mei kok bisa lebih bagus daripada yang November. Ini kan nggak bisa dipersandingkan. Yang bisa dipersandingkan adalah sesama angkatan wisuda Jokowi di November. Kalau misalnya ada beda dan Pak Jokowi sendiri beda, kemudian yang 50 lain. Tapi bagaimana kemudian di pertanyaannya dengan materai yang dipertanyakan Pak Agroseno tadi? Pertanyaannya di Undang-Undang Materai tadi katanya 100 cuma berlaku sampai tahun 80 ya Pak ya? Tapi sampai 85 akhir. Sampai 1980 awal sampai 1980 akhir. Tapi dari proses 1980 sampai 1985 masih dipergunakan materai 100. Jawaban Mas David ada di sini. Ini sama-sama November 85. Oke, nanti ijazahnya Jokowi beda sendiri dengan yang lain. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi cetakannya beda. Saya itu asli atau fotokopi. Ini loh,
itu aja udah fotokopi. Nanti Yang kita akan digunakan oleh lanjutkan Mabes lagi. Polri, Nanti gimana? kita akan Itu lanjutkan poin fotokopi. itu. Tapi Satu sebelum lagi, itu begini. fotokopi. Saya orang UGM asli. Oke, Saya nanti- bisa tahu. nanti. Anda bukan orang UGM. Nah, gitu. Kita rakyat Indonesia yang tahu. Namun tetap saja, pengacara Termul tutup mata dan telinga akan hal tersebut. Mereka akan selalu berkelit dan mencari pembenaran untuk membela sang bos peternakan, Joko Widodo. Pengacara Termul ini akan membolak-balikan undang-undang dengan sesuka hati dan membuat tafsir hukum semau mereka. Termul adalah gerombolan ABS, asal bapak senang, dan relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli meski harus menjilat atau dipermalukan. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Saya punya sertifikat tanah asli. Ada orang punya sertifikat palsu. Ya kan? Apakah sertifikat asli saya yang dituduh palsu bisa disita? Buktikan dulu tadi. Dia mengaku asli, buktikan. Oke. Ya kan? Karena sudah digunakan, sebetulnya kan dimiliki sendiri nggak ada masalah. Tapi karena digunakan, bagi saya KPU ini harus diproses ke depan. Jangan sampai KPU ini hanya terima duit tiap bulan, ya kan, masih berlanjut, tapi dapat pensiun dan sebagainya. Tidak diproses. Sekarang saatnya KPU itu jangan main-main seperti itu. Bagi saya seperti itu. Jadi kalau tadi ijazah dikatakan ditemukan palsu misalnya gitu, ya diproses. Siapa yang menggunakan? Selalu saya katakan bisa dibenerin di kejaksaan, mengesampingkan perkara pidana. Kalau misalnya itu nanti dikatakan asli, kemudian sudah ada laporan pencemaran nama baik, proses. Nah, nanti dibuktikan sampai kejaksaan, deponering juga ada masalah. Ini demi kepentingan negara yang lebih baik, baru diperbaiki mana yang kurang baik bisa diperbaiki di situ. Kesana kan sudah seperti itu Pak Jenderal. Contoh misalnya ya, tadi saya bilang para pejabat KPU kan sudah pada bermunculan menyatakan bahwa asli semua, kami sudah melihat. Enggak, Kemudian banyak bilang nggak tunggu dulu, asli. Baris Krim Polri juga sudah mengatakan autentik ya, artinya nggak ada pemalsuan. Sebenarnya poin yang Betul. yang ketiga, saya mengklarifikasi dulu Pak Rizky menyatakan otentik, dasarnya apa? Nggak ada. loh kan pernyataan Pak Kabar Reskrim Nggak waktu bisa. Itu penyelidikan. Dirtipidum, karena beliau ini pengacaranya. Itu penyidikan Silakan, Jenderal. Penyelidikan diapain? Bahwa itu dipinjamkan Jenderal waktu itu. Nggak bisa. Kalau barang bukti kantor polisi bukan Harus disita. peminjaman. Menyita. Berarti harus disita, resmi ada penetapan pengadilan. Itu Saya di ingin Polda Metro Jaya Jenderal. Sudah dilakukan penyitaan di Polda Metro Jaya. Sudah ada tapsitannya, dilihat juga sama Pak Roy. Ya, belum penyitaan Penyitaan sudah ada Jenderal. barang bukti. Barang Ya, bukti asli Jenderal. Berarti itu barang bukti hasil kejahatan. Nah, iya. Artinya barang bukti iyalah. itu yang Bukan, Kalau yang benar disita nggak polisi disita. itu Ya. barang bukti hasil kejahatan. Jadi gini Jenderal. Kalau asli nggak disita. Ini perspektifnya harus kita pisahkan. Bukan, Ini saya kan punya sertifikat sesuatu- asli. Ya, sesuatu Terus disita, yang dianggap- saya kasih. Ya, artinya sesuatu yang dianggap palsu Jenderal. Artinya kemudian Polda Metro Jaya waktu itu meminta duluan untuk dilakukan lab. Setelah di lab kemudian Tidak bisa seperti itu. Yang diduga palsu tadi digunakan, makanya 263 ada ayat 1 ayat 2. Oke. Berangkatnya dari ayat 2 dulu, jangan ayat 1. Terjadi perdebatan sengit antara pengacara Termul pembela Jokowi, Lesumanan dan David Payung, dengan mantan Wakapolri Agreseno beserta ahli telematika Roy Suryo dalam persoalan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi yang terus bergulir tiada henti, seperti bola panas dan selalu jadi isu hangat yang diperbincangkan di ruang publik. artinya kan gini Jenderal, terkait dengan mekanisme yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini kan sebenarnya satu gedung ini sama Jenderal dulunya gitu loh. Nggak ada masalah, saya sekarang bisa baik, mengoreksi. terkait Saya dulu kan di Propam. Ya, terkait Kalau dengan- ada langkah salah saya Ya, koreksi. sebenarnya kan Jenderal kesana aja, ini kan junior semua. Jenderal minta aja pasti mereka Ini perlihatkan semuanya informasi Jenderal. begini kan sampai ke sana. Ya, Kenapa harus ke sana? Saya untuk memperbaiki Polri ke depan. artinya Jenderal jangan kan sampai kalau terjadi mau lagi hal mengetahui seperti lebih ini. rinci, ya kan? Sebenarnya Jenderal secara pribadi ke sana untuk meminta aja. Ini para junior ini, jenderal-jenderal yang ada di Polda ini Ya. pasti memperlihatkan, tidak mungkin Mudah-mudahan akan ini menghalangi beneran. gitu. Jadi kalau sudah barang bukti, Ya. itu biasanya disita barang bukti hasil kejahatan. Ya, artinya Dalam sudah ada konteks tapsitannya Jenderal. Sudah ada dalam tapsita konteks dari ini kan Pers bukan Surakarta. hasil kejahatan. Iya, Dalam ini konteks kasus Kalau ini. barang Iya, titipan benar, itu benar. tidak diatur di KUHP. Ya, artinya kalau Jenderal Barang Preset yang pinjaman begitu kan juga kita tidak bingung juga Jenderal. diatur Kita di kan nggak KUHP. satu gedung Jadi dengan bentuknya Jangan gini, penyitaan jangan atau sekarang apa? permasalahan diadu saya dengan penyitaan. junior saya. Penyitaan. Tapsita dari Pens Surakarta sudah dilaksanakan. Ya. Yang paling inti dari semua ini, di mana letak kriminalisasinya, kami sudah diberi kode bahwa kami akan dikriminalisasi dengan mengatakan karena sudah ramai. Kata saya siapa akan kodenya?
kodenya? menempuh jalur hukum, ya. Kodenya siapa, Bu? Jalur hukum yang dimaksud itu, ini hanya 2 arah, Pak. Bapak harus paham ya. Di depan Pak Kodenya Jokowi siapa, Bu? hanya ada 3 orang di sini. Saya, Rizal Fadila, dan DHL. Sebenarnya saya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ke Anda ya. Karena terus terang, sudah bukan rahasia. Termul yang saya nggak pernah ngomong termul ini ya. Ini merupakan orang yang menambah buih dalam masalah ini ya. Saya sebenarnya nggak ada keinginan untuk menjawab Kami Anda ini dalam hal ini. termul ya, memang. tersebut. Kami termul ya. Ada itu Termul pengarang kayak semua. gitu. Pendukung Pak Jokowi itu termul ya. Termul. Ya. Jadi saudara-saudara termul itu Pada adalah akhirnya, orang-orang Elvira, termul ya. Kami akhirnya dilaporkan. Ketimbang Setelah terjal, sebelumnya, ternak festival- dajal, itu kan lebih sakit. Sebentar, jangan enggak sakit. Tenang saja. Ini masih berjalan. Termul ya. yang kami Ini masih terima. berjalan, Mas. Ya, masih berjalan ini. Jadi festival pelaporan 5 laporan terhadap kami. Puncaknya baru Pak Joko Widodo tanggal 30 April. Dan itu langsung dikeluarkan surat perintah untuk melaksanakan penyelidikan. Bayangkan, kalau itu Mbak Elvira, kalau itu Roy Suryo, kalau itu Sang Haji, itu Mas Indri Pai, belum tentu hari itu juga. Tapi karena dia seorang Joko Widodo, maka itu terjadi. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka akan membolak-balikkan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka demi membela sang bos peternakan. Termul adalah gerombolan kaum ABS, asal Bapak senang, tidak peduli dengan integritas dan kejujuran. Mereka akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Yang beliau sampaikan yang paling penting ini, bahwa saya tidak akan menunjukkan ijazah tersebut kecuali nanti diperintahkan atau diminta oleh hakim dalam sidang pengadilan. Ya. Dan betul itu. Ya, silakan. Jangan jawab dulu. Nggak ada di Solo, Kemudian nggak kedua, pernah datang dia. harusnya sebelum ramai datang dahulu ke saya. Ya, kami nggak punya link. Kami nggak punya link. Jangan bilang Anda siapa. Saya warga negara. Apakah Anda sedang merendahkan derajat saya mengatakan Masa saya ibu berhak mau gitu? minta ijazah, memaksa minta ijazah Ini untuk beliau- diperlihatkan? Jangan Anda bilang siapa? begitu. Ini sudah bermasalah. Jadi benar kata Pak Jokowi, Samsul, di sidang lah Yusto, Kausa, ditunjukkan. ya. Anda jangan seperti itu. Anda tidak boleh merendahkan orang ya. Ibu nggak Nanti punya saya hak lanjutkan. meminta ijazah Jangan orang kacaukan untuk pemikiran saya. diperlihatkan. Nggak Kemudian ada yang hak ketiga, ibu. Mbak Elvira, yang paling penting, beliau mengatakan apa? Ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Kecuali S2, S3 ya. Dia punya Saya apa, belum mengatakan S2? apa-apa makna kalimat ini. Nanti setelah pulang itu berpikir apa maksud kalimat tersebut ya. Selanjutnya terjadi hal yang menggelitik ketika relawan Jokowi David Payung bangga atas sebutan termul kepada dirinya dan beserta relawan Jokowi yang lain. Bahkan David Payung mempelesetkan kata-kata termul menjadi termulia. Benar-benar konyol para termul yang jadi benalu dalam demokrasi karena selalu menempel kepada kekuasaan dan berharap belas kasih dari penguasa demi kepentingan pribadi dan golongannya, bukan kepentingan rakyat yang harus saja jadi pedoman dalam demokrasi akal sehat, namun berganti menjadi demokrasi akal-akalan ala kaum termul. Soal argumen apa segala macam, saya mau menyampaikan satu prinsip dan substansi hukum ya. Fakta sunt potentiora verbis. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Fakta lebih punya kemampuan untuk mengeliminasi kata-kata. Apa yang kita bangun argumen-argumen itu kan akan dipatahkan oleh sebuah fakta. Nah tadi kalau misalnya, minta maaf, nanti silakan Mbak respon saya, tapi saya nggak mau dipotong ya. Tadi mengatakan bahwa kami dikriminalisasi. Dari mana dikriminalisasi? Pertama, 700 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik itu sudah jelas. 120 lebih saksi ya, 100 diam dulu Mas Roy. 120 lebih saksi. 23 saksi ahli. Itu semua menjadi pijakan oleh penyidik untuk mengatakan bahwa ini jelas-jelas ada perbuatan pidana di dalamnya sehingga ditetapkanlah sebagai dasar untuk mentersangkakan sekian orang. Itu yang kedua. Terjadi perdebatan sengit antara ahli telematika Roy Suryo dengan pembela Jokowi sekaligus Waketumbara JP David Payung di sebuah forum diskusi. Awalnya David Payung menyebut 700 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik dalam kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo CS sudah sangat jelas. Namun semua pernyataan itu langsung dibantah dengan tegas oleh Roy Suryo yang mengatakan bahwa David Payung orang yang konyol dan tak mengerti persoalan hukum yang sedang berjalan. Yang ketiga saya mau begini, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kita mengapresiasi karena gini, hukum itu kan harus memberikan, hukum itu salah satu fungsi utama hukum adalah problem solver, menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan kasus ya. Nah salah satu yang diselesaikan dengan proses-proses hukum di luar non litigasi ya adalah proses RG. Bagaimana saudara diam aja, saudara diam aja. Kamu yang banyak salahnya kok.
nyala-nyalain saya. Jadi gini, proses yang dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu adalah proses. Kalau nggak berani dia NU, tapi yang jelas apa? Biar publik tahu Mas, biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Jadi Mas, jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan. Kalau boleh pegang. Poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik. Ya, gini. Dan terverifikasi secara ini salah besar. Oke, Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya di S1 itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, pokoknya gini ya, salah. Makanya nggak apa-apa, ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia, kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Biar publik tahu Mas, biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Pakar hukum telematika Roy Suryo kembali membuat peternakan gelisah. Setelah mengkuliti ijazah Joko Widodo, kali ini Roy Suryo kembali mengkuliti ijazah S1 Gibran Rakabuming, anak sulung dari mantan Presiden Jokowi, yang terindikasi bermasalah, termasuk penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dianggap absurd, tidak masuk akal, karena latar belakang SMA Gibran masih menjadi misteri. Menurut Roy Suryo, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, akan tetapi Gibran malah dapat surat penyetaraan lulus SMK dari Dikti. Ya, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD, masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah, kemudian di Undang-Undang Pemilu nomor Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintroduksi oleh Mas Roy itu bunyinya, itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah, dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchid Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab. Dengar dulu Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong ya. Bahwa sudah diverifikasi. Masuk. Perdebatan ini bermula ketika seorang warga negara bernama Subhan Palal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuktikan kebenaran ijazah SMA Gibran. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin itulah gambaran saat Roy Suryo mengkuliti ijazah Gibran Rakabuming, seperti saat ia mengkuliti ijazah Joko Widodo, yang menjadi kontroversi di masyarakat dan bergulir menjadi bola liar hingga saat ini. Laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT Tun oleh Pak Suban yang kembali melaporkan di di Perdata ini kan. Di laporan di Tun itu ditolak, dismisal.
Ngerti nggak Mas Roy dismissal? Dismissal itu karena pertama nggak memenuhi persyaratan. Iyalah. Jadi syarat-syaratnya itu nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua, nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh Ya, sekarang Petun. kita support datanya. Tunggu. Yang kedua, dismissal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU pusat saat mau mencapres cawapres ketika itu? KPU itu Makanya verifikasi. semua syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak menjadi dismissal oleh Tun. Ya. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke perdata. Sehingga Alasan kalau daluarsa menurut Anda, ini kalau udah disinggung-singgung lucu. kayak begini, Mas Gibran perlu harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh iya. Oh, Mas Gibran udah Harus. berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh kompas.com. Mana Di sekarang podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Tunjukkan. Datangin saya. Tunjukkan. Ya, Bu, lo. Dan siap Mas untuk ditunjukkan itu ya? Tunjukkan dan kita Siap, Mas periksa. Gibran udah jawab, Ijazah saya itu siap bikinan mana? menunjukkan. Bahkan Gitu. ketika di apa ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cawapres. Nanti kita periksa. Ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Oh, iya. Nggak ada yang berani datang minta kan? Enggak, Bung kita Roy, periksa. Ada kesiapan di situ. Oh, sangat. Ayo Bung tunjukkan. Dan ya ketika ditunjukkan tuh dengan hanya para wartawan, dan itu memang ini sedikit lebih maju daripada ayahnya ya. Kalau ayahnya kan dipotret wartawannya aja nggak berani. Kalau ini oke lah berani dipotret. Tapi begitu dipotret, kita tahu lah ijazah itu banyak. Kalau kita googling tuh banyak, nemu di fakedocument.com ketemulah ratusan ijazah kayak gitu. Roy Suryo juga memberikan pernyataan yang menohok bahwa ijazah Gibran palsu dan ia memiliki IQ tak kalah rendahnya dengan sang ayah. Roy juga mempermasalahkan dari format ijazah Gibran yang tidak sesuai dengan format aslinya, yang berarti Gibran salah beli dokumen palsu di pasar gelap Konoha. Saya nggak mempermasalahkan yang fake dokumen. SMA-nya saja, ini dua penyetaraan ijazah itu yang dari Dijen Dikdasmen itu aja udah aneh. 13 tahun baru disetarakan. Kemudian setelah itu yang disetarakan, yang tadi universitas disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Apa-apaan gitu. Yang disetarakan juga UTS, bukan yang dari Singapura, yang dari Orchard Park Secondary School itu. Orchard Park Secondary School itu saya tahu persis ya. Itu dia tuh ketika Gibran masuk, itu baru setahun sekolahnya Mas. Dan itu bahasa pengantarnya Mandarin. Gibran bisa nggak bahasa Mandarin? Nah, ini masalahnya adalah karena ini kan perspektif lagi. Anda tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? Itu Terus kita kebohongan sebarkan. semua itu Mas Roy. Ya. Jadi Oke, sekarang ilmu dibalas dengan ilmu dan itu akan kita terbitkan buku lagi nanti. Oke, singkat masing-masing. Atas omongan Mas Roy ini mungkin dari teman-teman Bisa relawan masuk ke proses hukum? bisa berimplikasi hukum. Bagus. Dapat. Anda mau adukan? Bagus. Kita lihat perkembangan ke Ayo depan. adukan. Kita Kita lihat bongkar semua kepalsuan kami ini ijazah bukan kayak orang gitu. yang suka Oke. membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Mas Roy gagal membuktikan apa enggak, yang udah dituntut, berhasil. maka itu implikasi Ijazahnya hukum. Jokowi. Mas Otto, tapi kalau melihat lebih jauh lagi, ini memang hanya relawan sedang membela atau sebenarnya mau membuat sebuah persepsi lain dari kacamata politik, itu dampaknya apa? Ya, masyarakat tidak sebodoh itu ya kalau hanya kemudian dengan kalimat ini proyek paling prestisius. Itu kan terlihat sekali kalimat yang muncul secara subjektif dalam konteks pemujaan terhadap apapun yang dibangun oleh Jokowi. Berbeda kalau Mas Budi Ari misalnya bisa membantah mengenai kos yang dianggap kemahalan. Berbeda kalau Mas Budi Ari punya data-data yang bisa membantah kritik-kritik para ekonom, termasuk misalnya dari dulu saya sudah mendengar dari almarhum Faisal Basri mengenai potensi problem dari yang namanya WUSH. Tapi kalau hanya sekedar berbicara mengenai ini proyek paling prestisius, bahwa kemudian Bandung membutuhkan, ya sanggahan data juga jauh lebih banyak. Jadi saya mengajak teman-teman relawan, silahkan bela Pak Jokowi, tapi masuk dalam perdebatan yang sifatnya mendidik secara intelektual, berikan data tandingan, bukan dalam konteks politik yang mengatakan bahwa Jokowi harus selalu benar. Terjadi perdebatan seru antara Waketum Barat JP sekaligus relawan Jokowi David Payung dengan pengamat politik Yunarto Wijaya tentang persoalan kereta WUS. Awalnya relawan Jokowi menyatakan bahwa kereta WUS adalah proyek terbaik sepanjang sejarah. Tentu saja pernyataan ngawur itu langsung dibantah oleh pengamat politik Yunarto Wijaya dan menyebut pernyataan itu sangat menyesatkan dan salah satu bentuk pemujaan yang dilakukan relawan terhadap Jokowi. Nah itu, Bang David gimana kalau dibilang ini hanyalah ya sebuah pemujaan, pujian yang bersifat subjektif? Anda gimana menanggapi itu?
Ya, saya juga memaklumin kalau Mas Toto memberikan pandangan seperti itu. Soal mengatakan bahwa ini menjadi beban APBN itu juga informasi yang salah karena ini B2B Mas Toto ya. Jadi ini bahkan Luhut yang sebagai penanggung jawab dari proyek ini sudah mengatakan bahwa sudah ada pertemuan dengan China sendiri untuk melakukan restrukturisasi utang. Kalau berbicara mengenai B2B sepakat, tetapi kan kemudian kita tahu sempat ada permintaan bagaimana kemudian APBN bisa ikut membantu beban yang sedang dipegang oleh salah satu BUMN yang sekarang dipegang oleh Danantara. Danantara itu mengelola aset siapa? Aset yang dimiliki oleh negara melalui BUMN. Ini juga negara, Bang David. Ya, poin yang harus kita gantian. Anda konsisten gantian. Saya belum selesai. Nanti dulu. Tadi saya hormati Anda. Monggo. Soal antara bisnis Danantara dengan APBN itu memang berbeda karena Danantara ini bicara soal investasi aset yang dimiliki oleh BUMN negara. Oke, BUMN benar. itu milik negara, Bang David. Tidak bisa Anda pisahkan. Jangan dipotong. Anda menyesatkan soalnya. Anda yang menyesatkan, Mas. Jadi Danantara dibentuk dalam rangka mengelola dividen dan aset BUMN. Titik. APBN dibentuk untuk pembiayaan dari sektor kebutuhan pemerintahan ya. Jadi itu ada pengelolaannya sendiri. Kenapa sekarang itu aset negara bukan? Yang dikelola oleh Danantara itu aset negara atau bukan, Bang David? Jadi gini, kenapa sekarang BUMN dibentuk dalam bentuk dua badan? Lebih lanjut, pengamat politik Yunarto Wijaya juga membongkar kebodohan para relawan Jokowi yang selama ini terus dinarasikan oleh para termul maupun sejenisnya yang terus-menerus mengkultuskan seseorang yang bernama Joko Widodo dan selalu menganggap apa yang dilakukan oleh Jokowi pasti selalu benar. Dalam perdebatan ini, David Pajung benar-benar dipermalukan secara intelektual karena kebodohan akut yang terus dipertontonkan para relawan tanpa rasa malu demi sebuah kesuksesan karir serta kehidupan layak yang diperoleh dengan cara menjilat kekuasaan. Bang David, ini Bang Budiari bilang kalau ini adalah proyek terbaik. Emang parameter terbaik dari versi relawan tuh apa? Ya, terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya. Hanya ada ini untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, baru Indonesia yang punya. Di Asia hanya 3, China, Jepang, dan Indonesia. Dan ini sesuatu yang sebenarnya memfasilitasi apa yang namanya PSO ya, Public Service Obligation ya, yang menjadi kebutuhan transportasi massal. Iya, sebetulnya nggak ada yang baru bahwa buat teman-teman relawan ini kan memang zero tolerance ketika berbicara mengenai kesalahan Pak Jokowi. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan sudah mengarah kepada kultus ya, namanya pun sudah misalnya relawan pro Jokowi. Artinya memang yang difokuskan adalah bagaimana kemudian fokus pada pemujaan terhadap sosok, bukan kemudian berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi, baik dalam konteks kita bisa mempelajari apa yang sudah menjadi kelebihan, termasuk kita harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya kemudian menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim sebelum. Ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas, apalagi nanti ada rencana untuk kemudian diteruskan ke Surabaya misalnya. Jadi jangan serta-merta berbicara ini hitam putih, apapun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar, termasuk saya juga menolak apapun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah, seperti yang dilakukan oleh beberapa haters Jokowi. Kita masuk saja dalam diskusi yang objektif sifatnya. Namun si paling Jokowi David Pajung mencoba berkelit saat para pengamat dan ahli menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab dari proyek Kereta Wus adalah Joko Widodo sebagai orang yang mempunyai otoritas tertinggi dari proyek besar ini. Namun termul tidak terima bila Jokowi dinyatakan sebagai orang yang bertanggung jawab karena menurutnya proyek ini adalah kesepakatan bersama para pengambil kebijakan. Dan ketika kemudian beban itu hinggap dalam BUMN, itu juga terkait dengan berkurangnya aset negara walaupun tidak secara langsung dan mereka entitas terpisah. Poin saya adalah bagaimana ketika kita memaknai keberlanjutan, bagaimana kita memaknai hubungan baik Pak Jokowi dengan Prabowo seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh para relawan. Tapi jangan kemudian menegasikan bahwa objektivitas
belajar dari kesalahan pemerintahan masa lalu, tetap harus dilakukan. Mau tiap hari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketemu pun, tetap harus dibuat secara objektif, sehingga kemudian tidak diulangi kesalahannya, dan itu harus diakui terjadi salah satunya dalam proyek PUSH, dalam IKN, dan dalam perencanaan beberapa proyek infrastruktur yang terlalu ambisius. Evaluasi. baik. Kita setuju Mas Toto. Sekarang kan Oke, Bang David, singkat saja, silakan. Singkat saja. ya, proses evaluasi hari ini sedang berjalan kan. Salah satu evaluasi yang berjalan itu adalah ditangani secara khusus oleh tim WUS ya. Negosiasi, renegosiasi atau restrukturisasi hutang. Saya sepakat Mbak, tapi kalau langsung proyek paling prestisius ya udah susah, kita nggak bisa diskusi. Jakarta Surabaya, Jakarta Jawa Timur itu pasti akan dievaluasi. Poinnya kemarin kan di poinnya sudah kami tangkap. Artinya sebelum evaluasi selesai, nggak bisa poinnya sudah kami tangkap. Melahirkan evaluasi. Pilot itu project aja. Selalu harus dievaluasi. Kita objektif dan pilot project ya. Pilot project kita jaga negara ini. Ada hal-hal Bang David, kita sudah tangkap. Siapapun. Saya mau merespon dua hal. Yang pertama Mbak Kurnia ya, nanti setelah itu Bung Refli. Yang pertama gini, ini kegagalan kita berpikir ya, kemandulan intelektual. Pertama, clear, jelas sekali tadi sudah disampaikan di Undang-Undang 7 2017 soal Undang-Undang Pemilu pasal 169 ayat R kecil yang dimaksud Mbak Kurnia tadi, bahwa salah satu dari sekian banyak syarat untuk menjadi capres cawapres itu, salah satu yang dipermasalahkan adalah bahwa minimal lulusan SMA, madrasah, bla bla bla, atau yang sederajat ya. Hari ini mayoritas partai pendukung Prabowo Gibran itu mayority ya. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan, kita menyenangkan diri kita, yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah, bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Ternak anyar pembela Jokowi sekaligus Waketumbara JP, David Pajung, membuat narasumber dan presenter menjadi jijik setelah mendengar statement pembelaan yang dia lakukan terhadap Gibran. Awalnya David Pajung mencoba mencari sensasi dengan mengatakan bahwa semua hayalan tentang pemakzulan Gibran sama halnya dengan beronani mental. Kermul ini merasa dirinya pintar dan paling benar. Namun yang terjadi, David Pajung sebenarnya sedang melakukan pembodohan publik saat menyampaikan argumen ngawur dan menjijikan. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan, kita menyenangkan diri kita, yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah, bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Gak bisa itu. Anda nggak ngerti yang namanya forum privilegiatum. Tahu. Ya? Jadi konstitusi di dalam, mengatur itu. No. Gak bisa. Gak bisa kalau nggak ada inkrah keputusan hukum. Saya jelaskan dulu. Anda memotong-motong saya kapan saya ngomong? Ya monggo silakan. Ya? Jadi supaya kita nggak dibodohi lah. Oh, Anda yang membodohi orang. Ini membodohi orang. Iya, ini yang membodohin orang ini. Enggak. Dia tidak mengerti konsep negara. Iya. Kita sama-sama mengerti, Bu. Ya lain lah. Makanya nggak ada hukum tata negara dengan proses dengan pakar ngaco ini. Proses MK nggak bisa mengesahkan ketika nggak ada keputusan hukum yang inkrah. Forum khusus. Makanya ada dua jalur politik sama jalur konstitusi. Sebagainya mengkhianati terhadap jalur politik, jalur konstitusi MK itu keputusan hukum. Kita tidak bisa menyimak satu-satu. Nggak bisa. Jadi kalau mau masuk di MK itu menguji keputusan hukum, bro. Kalau ada dasar hukum untuk melakukan keputusan politik itu nggak bisa. Pemberhentian presiden dan wakil presiden. You understand what I mean? I don't know. Understand or not? Nggak ada itu. Jadi jangan melakukan pembodohan seolah-olah setiap warga negara punya hak untuk melakukan tuntutan yang namanya keputusan inkrah dari sebuah institusi negara sekelas MK dan KPU. Baik. Nah, ini baru pembodohan ini. Ini baru pembodohan. Hal yang misleading saya kira saya harus perbaiki nih. Karena jangan sampai kemudian pemirsa mengatakan seolah-olah benar. Begini ya. Oh, benar yang saya katakan pasti. Banyak salahnya. Trust me, banyak tekstual salahnya. di undang-undang clear. Tekstual. Ya, saya orang hukum tata negara. Ya, saya juga ngerti hukum. Ya. Satu. Monggo. Impeachment itu belum tidak memerlukan putusan inkrah dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh, salah. Itu satu. Udah salah tuh. Oh, no. Monggo silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang ya, kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi baca dia buat lain. Tolong dengarkan saya ya. Oke. Nah, tentu saja pernyataan sensasi beronani mental membuat presenter dan narasumber jadi muak.
Dengan diksi yang disampaikan Termul sok pintar ini, Roy Suryo menyebut Termul ini bodoh dan ahli yang ngawur karena sering membodohi publik saat menyampaikan argumentasi yang hanya mencari sensasi. Bahkan Refli Harun juga ikut membuat pernyataan yang menohok dengan menyebut Termul ini memalukan, serta diminta untuk pulang ke kampus, menemui dosennya, dan belajar lagi hukum tata negara, biar tidak dungu. Kalau nggak ngerti, jadi Anda kalau nanti keputusan Subhan diokekan, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah Atau yang bawa-bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu bohong, punya integritas ini nggak ngerti, yang besar. nggak paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan. penodaan Anda nggak paham. kepada Semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oke. Prosesnya sama. Oke. Tetapi ada dua warga negara yang diperlakukan secara istimewa, yaitu presiden dan wakil presiden. Ya, makanya Kalau susah. dia melakukan tindak pidana berat, korupsi dan lain sebagainya, dia tidak diproses di pengadilan biasa, tapi diproses secara politik di DPR. Lalu kalau DPR terbukti, DPR akan menyatakan pendapat, lalu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK bekerja berdasarkan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK supaya nggak dibodohin publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Kalau nggak ngerti. Jadi kalau keputusan Subhan diokekan, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah atau yang bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu bohong, punya integritas yang besar. Paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan penodaan kepada. Dalam momen ini, Refli Harun mengkuliti kebodohan Termul sok pintar ini yang hanya menampilkan retorika kosong tanpa tuntunan logika berpikir yang memang sering ditampilkan oleh kaum Termul. Selalu berbicara omong kosong dengan dibalut gaya berapi-api namun tanpa substansi alias song yang bertujuan menyenangkan penguasa. Sungguh memalukan ketika lidahmu lebih panjang dari otakmu